Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan mempresentasikan bab 7, yaitu memahami uang dan perbankan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Sabira Prihar, NPM 216. Yang kedua, Gisela Cantika, NPM 224. Yang ketiga, Cynthia Saputri, NPM 227. Yang keempat, Konita Nur Aziza, NPM 230. Yang kelima, Diajeng Salsabila, NPM 237. Yang keenam, Winda Nur Halisa, NPM 249. Karakteristik uang. Secara teori, apapun yang mudah dibawa, mudah dibagi, berdaya tahan lama, dan stabil dapat disebut sebagai uang. Karakteristik uang ada 4. Yang pertama yaitu kemudahan untuk dibawa. Yang kedua, kemudahan untuk dibagi. Uang modern mudah dibagi menjadi unit yang lebih kecil dengan nilai yang tetap. Yang ketiga, bertahan lama. Uang modern tidak akan mati apalagi basi, dan apabila lusuh dapat diganti, dan uang modern sulit ditiru. Yang keempat, stabilitas. Nilai uang kertas modern memang berfluktuasi, tetapi jauh lebih stabil dan dapat diperkirakan. Selanjutnya ada fungsi uang. Uang memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai alat tukar-menukar. Uang digunakan untuk membeli dan menjual barang. Yang kedua, sebagai penyimpan nilai. Uang dapat digunakan untuk pembelian di masa mendatang dan menyimpan nilai. Yang ketiga, sebagai nilai satuan hitung. Uang memungkinkan kita mengukur nilai relatif suatu barang dan jasa. Uang juga berlaku sebagai satuan hitung karena seluruh produk dapat dinilai dan dihitung dalam bentuk uang. Selanjutnya ada uang yang dapat dibelanjakan. Yang pertama ada uang kertas dan uang logam. Adalah uang kartal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan banyak digunakan untuk perdagangan kecil. Yang kedua ada cek. Cek adalah perintah yang mengharuskan pihak bank membayar sejumlah uang kepada penerima cek. Yang ketiga ada rekening giro atau simpanan giro. Merupakan uang karena dananya dapat ditarik kapan saja jika dibutuhkan. Selanjutnya sistem keuangan AS. Lembaga keuangan. Yang pertama ada bank umum. Bank umum keberadaannya dijamin oleh negara, menerima simpanan, memberikan pinjaman, memperoleh laba, dan membayar bunga serta dividen. Sebagian besar dari hasil pendapatan bank berasal dari pembayaran bunga dari pinjaman yang dibayarkan oleh peminjam. Yang kedua adalah lembaga tabungan. Lembaga tabungan mencakup bank tabungan bersama dan asosiasi simpan pinjam. Mereka disebut lembaga tabungan karena saat didirikan beberapa dasawarsa lalu, mereka mendorong gagasan menabung kepada masyarakat. Yang ketiga ada asosiasi simpan pinjam. Asosiasi simpan pinjam menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan dimiliki oleh investor. Sebagian besar asosiasi simpan pinjam didirikan untuk mendorong kebiasaan menabung dan menyediakan pembiayaan bagi rumah tangga, tetapi tidak menawarkan layanan cek. Selanjutnya ada bank tabungan bersama. Dalam bank tabungan bersama, seluruh deposan dianggap sebagai pemilik bank. Selanjutnya koperasi kredit. Koperasi kredit adalah lembaga keuangan nirlaba dan semacam koperasi yang dijalankan oleh para anggotanya. Tujuannya adalah untuk mendorong kebiasaan menabung, pengelolaan uang atau sumber daya individu, dan menyediakan tempat menabung yang aman bagi anggota dan pinjaman dengan bunga yang sesuai. Selanjutnya ada lembaga non-tabungan. Lembaga non-tabungan menggunakan dana yang masuk untuk tujuan selain memperoleh bunga sebagai deposan. 4 lembaga non-tabungan ini mencakup: yang pertama ada dana pensiun, yang kedua perusahaan asuransi, yang ketiga perusahaan pembiayaan, dan yang keempat ada pialang bursa. Selanjutnya ada pertumbuhan jasa keuangan. Yang pertama jasa pensiun dan penjaminan.
Rekening pensiun pribadi merupakan dana pensiun tangguhan pajak yang dapat ditetapkan oleh pekerja dan pasangannya untuk melengkapi dana pensiun lain. Banyak bank umum menawarkan jenis penjaminan, yaitu pengelolaan dana yang dipercayakan sepenuhnya ke bank. Dengan membayar iuran tertentu, bagian penjaminan akan melakukan beragam tugas seperti membayar tagihan bulanan dan mengelola portofolio investasi. Yang kedua, jasa internasional. Dengan membayar ongkos tertentu, perusahaan ini dapat menggunakan salah satu atau lebih dari 3 jasa yang ditawarkan oleh banknya. Yang pertama yaitu ada transaksi valuta asing. Yang kedua ada letter of credit. Yang ketiga ada bankers acceptance. Yang ketiga ada jasa perantara dan penasihat keuangan. Berperan sebagai penasihat keuangan dapat merekomendasikan beragam peluang investasi. Yang keempat ada transfer dana elektronik. Transfer dana elektronik menyediakan jasa pembayaran dan penagihan dengan cara mengirimkan informasi keuangan secara elektronik. Federal Reserve System. Struktur FED. Yang pertama ada Board of Governors. Dewan Gubernur FED terdiri dari 7 anggota yang dipilih oleh Presiden AS dengan masa bakti 14 tahun. Jabatan dewan ini berfungsi sebagai komite utama penasihat ekonomi dan bekerja sebagai aktif dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Yang kedua, Reserve Bank. Setiap Federal Reserve Bank menentukan cadangan simpanan dan tingkat diskonto bagi bank umum di setiap wilayahnya. Yang ketiga, Open Market Committee. Federal Open Market Committee bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan moneter FED untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan cara mengelola jumlah uang beredar di dalam negara. Selanjutnya, bank anggota. Seluruh bank umum yang diberikan izin dari negara dan sebagian bank yang diberikan izin dari negara bagian merupakan anggota FED. Dan yang terakhir ada lembaga simpanan lainnya. Fungsi FED. Selain memberikan izin nasional kepada bank, FED berperan sebagai banknya pemerintah dan banknya bankir yang meregulasikan sejumlah kegiatan perbankan. Tugas terpentingnya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar. 1. Banknya pemerintah. FED mencetak uang kartal negara dan menentukan berapa banyak uang kartal yang harus dihasilkan dan dihancurkan. FED juga memberikan pinjaman kepada pemerintah dengan cara membeli obligasi yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan untuk membantu pembayaran defisit negara. 2. Banknya bankir. Bank individu yang memerlukan dana dapat meminjam dari FED dan membayar bunga pinjaman. Selain itu, FED menyediakan jasa penyimpanan bagi bank umum yang diharuskan untuk menjaga dana cadangan di Federal Reserve Bank. 3. Clearing check. FED juga melakukan clearing check bagi bank umum untuk menjamin bahwa dana telah dikurangi dari bank penulis cek dan disimpan ke dalam rekening penerima cek. 4. Mengendalikan jumlah uang beredar. FED bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu pengelolaan pertumbuhan ekonomi negara dengan cara mengatur jumlah uang beredar dan tingkat bunga. Perangkat FED. Berdasarkan pedoman dasar FED, tugas utamanya adalah melakukan pengawasan kegiatan perbankan dan mengelola mata uang negara. Untuk mengendalikan jumlah uang beredar, FED menggunakan cadangan minimum, pengendalian tingkat bunga, dan operasi pasar terbuka. 1. Cadangan minimum. Cadangan minimum merupakan persentase dari simpanan dana yang harus dipertahankan oleh suatu bank, baik dalam bentuk uang tunai maupun deposito dengan Federal Reserve Bank. 2. Pengendalian tingkat bunga. Sebagai banknya pada bankir, FED meminjamkan dana ke bank. Tingkat bunga pinjaman ini disebut sebagai tingkat diskonto. Tingkat diskonto yaitu bunga di mana bank anggota dapat meminjam dana dari FED. 3. Operasi pasar terbuka.
operasi pasar terbuka merujuk pada penjualan dan pembelian surat-surat berharga, biasanya berupa surat utang dan obligasi jangka pendek Departemen Keuangan di pasar terbuka yang langsung berada di bawah kendali Open Market Committee milik FED. Sistem uang dan perbankan yang selalu berubah. Intervensi darurat pemerintah bertujuan menstabilkan sistem keuangan yang bermasalah. Pemberlakuan kebijakan anti-terorisme menghadang penyalahgunaan sistem keuangan untuk tujuan kejahatan. Intervensi pemerintah dalam menstabilkan sistem keuangan Amerika Serikat. 1. Intervensi darurat pemerintah. Pada pertengahan tahun 2009, investasi FED mencapai hampir 300 miliar dolar, sebagian besar dalam program pemberian pinjaman bagi bank umum. Bank kemudian menggunakan dana pinjaman ini untuk menghapus hipotek rumah bermasalah dan aset-aset lain yang sulit dijual, memungkinkan perolehan dana segar untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. 2. Kepastian pelunasan. Sebagai imbal hasil investasinya, pemerintah menerapkan beragam jenis agunan. Pinjaman FED ke bank misalnya diagunkan oleh aset bank tersebut. 3. Undang-undang anti-kejahatan dan anti-terorisme. Pemberlakuan undang-undang anti-terorisme menghalangi penyalahgunaan pidana atas sistem keuangan. Dampak teknologi elektronik. Bank merupakan salah satu pengadopsi teknologi yang paling cepat demi meningkatkan efisiensi dan layanan pelanggan. 1. Jaringan Automated Clearinghouse. Jaringan Automated Clearinghouse adalah sistem transfer dana elektronik yang menyediakan jasa clearing pembayaran elektronik antar bank bagi lembaga-lembaga keuangan di Amerika Serikat. 2. Menghapus cek tertulis. Undang-Undang Federal tahun 2004 memungkinkan satu bank penerima dana untuk membuat citra elektronik cek kertas dan mengirimkan citra tersebut kepada bank yang membayar dana untuk pembayaran instan ketimbang harus menunggu berhari-hari agar cek tersebut diverifikasi oleh pengirim. 3. Kartu kredit Blink. Teknologi Blink menggunakan chip komputer yang mengirimkan sinyal frekuensi radio yang menggantikan pita magnetik yang sudah berada pada kartu kredit selama 30 tahun. 4. Kartu debit. Kartu debit atau debit card tidak menambah dana atas nama individu, tetapi hanya memungkinkan pengguna untuk mentransfer uang antar rekening untuk melakukan pembelian retail. 5. Smart Card. Smart Card memiliki chip komputer tertanam yang dapat diprogram dengan uang elektronik. Disebut juga sebagai dompet elektronik atau kartu penyimpan nilai. Smart Card telah hadir sekitar 1 dasawarsa. Perbankan dan keuangan internasional. Teknologi elektronik memungkinkan transaksi keuangan yang instan di seluruh dunia. Pertukaran bisnis ini, harga yang diminta dan dibayarkan dipengaruhi oleh nilai mata uang di berbagai negara yang terlibat dalam transaksi tersebut. Begitu kesepakatan telah dicapai, proses pembayaran internasional yang memindahkan uang dari pembeli kepada penjual di berbagai negara belahan dunia tidak tunduk pada sistem kebijakan apapun di luar kesepakatan yang secara longgar terstruktur antar negara. 1. Nilai mata uang dan nilai tukar. Uang ada dalam beragam bentuk dan ukuran. Dengan kegiatan global sekarang ini, para pelancong, pembelanja, investor, dan pelaku bisnis seringkali mengandalkan bank untuk mengonversikan dolar menjadi mata uang lain. Mata uang lemah atau kuat. Sebagian orang pasti akan memilih mata uang kuat, bukan? Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Hal ini bergantung pada bagaimana penggunaan mata uang tersebut.
dengan menggunakan uang untuk kegiatan internasional, misalnya berlibur, bisa jadi menghasilkan situasi baik atau buruk. Kebijakan bank dalam memengaruhi nilai mata uang. Dalam mengelola jumlah uang beredar dan tingkat bunga, FED sangat memengaruhi kekuatan dolar terhadap mata uang lain. European Central Bank atau ECB memiliki peran serupa di zona euro. Kenaikan tingkat bunga cenderung meningkatkan nilai mata uang suatu sistem ekonomi, sedangkan penurunan tingkat bunga menyebabkan sebaliknya. 2. Proses pembayaran internasional. Penyelesaian kesepakatan keuangan antara pembeli dan penjual di berbagai negara disederhanakan melalui jasa yang disediakan bank. Sebagai contoh, pembayaran dari pembeli Amerika Serikat dimulai dari bank lokal yang mengonversikan dolar menjadi mata uang penjual, misalnya euro, yang akan dikirimkan ke penjual di Yunani. Pada saat bersamaan, pembayaran dan konversi mata uang dari berbagai transaksi terpisah juga mengalir antara bisnis di Yunani dan penjual di Amerika Serikat secara timbal balik. 3. Struktur bank internasional. Tidak ada sistem perbankan manapun yang bisa disamaratakan dalam hal pembuatan kebijakan dan wewenang kebijakan terhadap sistem dari negara industri manapun. Stabilitas perbankan dunia bergantung pada struktur perjanjian yang longgar antar negara atau antar kelompok negara. Ringkasan tujuan pembelajaran. 1. Mendefinisikan uang dan mengenali beragam bentuknya yang menentukan jumlah uang yang beredar di suatu negara. 2. Menjabarkan beragam jenis lembaga keuangan yang membentuk sistem keuangan Amerika Serikat dan menjelaskan jasa yang mereka tawarkan. 3. Menjelaskan bagaimana lembaga keuangan menciptakan uang dan menggambarkan perangkat yang mengatur lembaga tersebut. 4. Membahas fungsi-fungsi Federal Reserve System dan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk mengendalikan penawaran uang. 5. Mengidentifikasikan 3 cara penting bagaimana industri keuangan berubah. 6. Membahas beberapa lembaga dan kegiatan dalam perbankan serta keuangan internasional. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.